Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Nay, selaku pengajar dari mata kuliah ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugasnya yaitu dengan judul cacat WordPad. Di sini anggotanya terdiri dari saya yaitu Muhammad Irham Amirul Hakim dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Hilmi Zarudin dan Sony Putra Hermawan. Next. Baik, di sini adalah latar belakang. Injection molding adalah proses pembentukan plastik dengan cara melelehkan material plastik yang kemudian diinjeksikan ke dalam sebuah cetakan atau mold. Dengan teknik injection molding, plastik dapat dibentuk sesuai dengan desain produk yang diinginkan. Walaupun begitu, terkadang hasil produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan cetakan atau terjadi cacat pada produk tersebut. Cacat yang biasa ditemui pada produk injection molding antara lain short shoot, sink mark, eye trapper, flash, dan wear pack. Cacat produk dapat menurunkan nilai kualitas produk tersebut dan mengakibatkan proses produksi menjadi terhambat, sehingga ini akan menjadi suatu kerugian bagi unit produksi karena hasil akhir tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Next. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Pencetakan injeksi plastik adalah salah satu metode manufaktur yang paling umum digunakan untuk memproduksi komponen plastik. Namun, cacat WordPad yang merupakan distorsi bentuk produk seringkali menjadi masalah dalam pencetakan injeksi plastik pelat tipis. WordPad dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk parameter proses, desain cetakan, dan sifat material. Baik, di sini ada penjelasan untuk WordPad. WordPad adalah bagian dari produk yang bengkok atau melengkung. Biasanya disebabkan karena tingginya temperatur penginjeksian pada produk. Baik, Oke, selanjutnya ada pengaruh parameter terhadap WordPad. Ini saya mengambil dari jurnal dengan judul Use of Taguchi Method in Design of Plastic Injection to Reduce Injection Molding to Reduce WordPad. Yang pertama yang dilakukan oleh penulis yaitu adalah pemilihan faktor. 4 parameter proses yang dipilih untuk penelitian ini. Yang pertama ada suhu leleh, yaitu temperatur lelehan plastik sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Yang kedua ada waktu pengisian, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi cetakan dengan plastik cair. Yang ketiga tekanan pengepakan, tekanan yang diterapkan pada plastik cair setelah cetakan terisi. Yang keempat adalah waktu pengepakan, waktu yang plastik cair berada di bawah tekanan pengepakan. Baik, yang kedua ada tingkat faktor. Berikut adalah faktor-faktornya. Tabel berikut. Yaitu kita memakai 3 faktor. Faktor pertama yaitu dengan suhu leleh 240, waktu pengisiannya 0,1 second dengan tekanan 60% dan waktu pengepakannya 0,6 second. Tingkat kedua ada 260 Celcius dengan tingkat waktu pengisian 0,3 second dengan tekanan pengepakan 75% dan waktu pengepakan 0,8 second. Yang tingkat 3 ada 290 Celcius dengan waktu pengisian 0,5 second dengan tekanan pengepakan 90% dan waktu pengepakan yaitu 1 second. Nah, yang ketiga ada array ortogonal L9. Array ortogonal L9 adalah cara untuk mempermudah meminim data-data yang akan diuji, yaitu menggunakan 9 data. Yang 4 adalah hasil dari pembahasan. Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA untuk menentukan pengaruh parameter terhadap WordPad. Pengaruh parameter hasil ANOVA menunjukkan bahwa suhu leleh memiliki pengaruh paling signifikan terhadap WordPad, diikuti oleh waktu pengisian, tekanan pengepakan, dan waktu pengepakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Kombinasi parameter optimal. Kombinasi parameter optimal yang diperoleh adalah suhu leleh 240 derajat Celcius dengan waktu pengisian 0,5 second
dengan tekanan 90% dan waktu pengepakannya 0,6 second atau detik. Parameter ini menghasilkan pengurangan wear pack yang signifikan dibandingkan dengan parameter awal. Kontribusi persentase. Kontribusi presentasi masing-masing parameter terhadap wear patch adalah 1. Suhu leleh dengan kontribusi yaitu 62,3%. Yang kedua ada waktu pengisian yaitu 21,5%. Yang ketiga adalah tekanan pengepakan yaitu 12,8%. Dan yang paling kecil adalah waktu pengepakan yaitu 3,4%. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa metode Taguchi dapat digunakan secara efektif untuk mengoptimalkan parameter proses dan minimalkan wear patch dalam percetakan injeksi plastik plat tipis. Suhu leleh adalah parameter yang paling penting untuk dikontrol, diikuti oleh waktu pengisian, tekanan pengepakan, dan waktu pengepakan. Kombinasi parameter optimal yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. Ya, untuk selanjutnya ada pengaruh holding time cacat terhadap wear pack. Dari sumber yang jurnalnya saya ambil yaitu judulnya pengaruh parameter waktu tahan terhadap cacat wear pack dari produk injection molding. Holding time memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap cacat wear pack. Pada penelitian mengambil variasi level holding time sebesar 2 detik, 4 detik, 6 detik, 8 detik, dan 10 detik. Dari hasil tabel diketahui bahwa pada percobaan holding time 2 detik terdapat cacat wear pack dengan persentase rata-rata sebesar 21,01%. Kemudian pada percobaan pada holding time 4 detik juga terdapat cacat wear pack dengan persentase rata-rata sebesar 11,79%. Cenderung menurun dibanding pada persentase pada holding time 2 detik. Kemudian pada holding time 6 detik, 8 detik, dan 10 detik, tidak ditemukannya adanya persentase cacat wear pack. Bisa dilihat dari tabel ini, pada waktu tahan 2 detik, untuk produk pertama, itu persentase wear pack-nya sebesar 20,96%, produk 2 8,45%, produk 3 33,63%, diambil rata-ratanya 21,01%. Untuk yang 4 detik, untuk yang produk pertama, persentase wear pack-nya yaitu sebesar 16,80%, produk 2 12,39%, produk 3 6,17%, diambil rata-ratanya 11,79%. Untuk waktu tahan 6 detik, 8 detik, dan 10 detik tidak ditemukannya wear pack. Next. Ya, ini untuk dokumentasinya bisa dilihat pada waktu holding time 2 detik dan 4 detik terlihat area wear pack dan material yang dipakai yaitu polipropilen atau PP. Next. Selanjutnya ada pengaruh variasi suhu terhadap cacat wear pack. Sumber untuk jurnal yang saya ambil itu judulnya Analisa Pengaruh Variasi Suhu Plastik terhadap Cacat wear pack pada Produk Injection Molding Berbahan Polipropilen atau PP. Dari data-data yang diperoleh dari percobaan injection molding pada temperatur 138 derajat sampai 150 derajat Celcius belum ditemukannya adanya wear pack. Pada temperatur 155 derajat Celcius, pada ketiga spesimen ditemukan adanya wear pack dengan besaran wear pack terkecil sebesar 0,90 mm dan berturut-turut sebesar 2,35 mm dan 2,90 mm dengan rata-rata 2,5 mm dan cacat wear pack membesar menjadi 3,10 mm, 3,40 mm dan 4,90 mm pada temperatur 160 derajat Celcius. Next. Pada percobaan 155 derajat Celcius ditemukan cacat pada ketiga spesimen dengan luas terkecil 17,82 cm persegi dan kurun 22,68%,
dan luasan terbesar sebesar 25,81 cm persegi dalam kurung 32,85% dan pada temperatur 160 derajat Celcius sebesar warpeknya yang ada menjadi lebih besar, yaitu dengan luasan terkecil 26,6 cm persegi dalam kurung 33,17% dan luasan terbesarnya sebesar 32,40 cm persegi 41,24%. Jika dilihat dari data tersebut memperlihatkan bahwa menggunakan temperatur proses 155 derajat Celcius dan 160 derajat Celcius tidak optimal dalam produksi produk injection molding dengan bahan polipropilen karena tingkat warpek yang terjadi semakin membesar. Next. Dan ini untuk spesimennya yang ditandai adalah warpeknya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada penyebab terjadinya wear pack. Yang pertama ada perbedaan antara shrinkage dan cooling time yang tergantung pada kontraksi kedua permukaan dan ketebalan komponen dari hasil distribusi temperatur mold. Yang kedua ada ketidaksamaan distribusi tekanan pada produk. Yang ketiga ada temperatur terlalu tinggi. Keempat ada pendinginan yang tidak memadai. Kelima ada tekanan tahan yang terlalu rendah. Dan yang terakhir ada posisi gate yang salah. Next. Dari kesimpulan tersebut, wear pack dapat dikurangi dengan jalan mengurangi ukuran gate, mengurangi tekanan, memposisikan ulang saluran pendingin, mengurangi temperatur cetakan dekat gate dan sprue, mengurangi waktu untuk mengurangi cacat produk wear pack dimensi lebih baik menggunakan parameter holding time yang lebih lama di dalam penelitian di lapangan. Ini membuktikan bahwa parameter holding time yang lebih lama mempunyai kontribusi lebih optimal dalam mengendalikan cacat wear pack pada dimensi produk. Dan ini untuk referensi jurnal yang kita ambil, rata-rata itu diambil dari jurnal Bahasa Indonesia dan ada juga dari jurnal internasional. Next. Oke, Terima kasih. terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.